banyak betul-betul. Itu dokumen kami. Dokumentasinya sama banyak benar. Jadi yang mau minta Sejumlah PKL di kawasan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang menolak barang dagangannya ditertibkan. kan apa ibu rena bau ni rena lah dan inilah. Mereka bersih tegang dengan petugas Satpol PP yang hendak melakukan penertiban. Meski demikian, petugas tetap melakukan penertiban. Sebanyak 70 PKL ditertibkan dan barang dagangannya disita petugas. Sebelumnya mereka sudah mendapat surat peringatan dilarang berjualan di atas trotoar, namun mereka mengajukannya. PKL yang masih memakai pasum seperti bahu jalan, trotoar, riol, dan yang masih membandel itu kita langsung angkat karena mereka sudah sekian kali kita peringati tapi masih membandel. Dan ada beberapa tadi yang memang kita bantu juga karena dia belum tahu dan merupakan pedagang baru. Selain mengganggu ketertiban umum, keberadaan PKL juga menimbulkan terjadinya kemacetan di kawasan Air Tawar Barat. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, dua kelompok gangster di Jakarta Timur tawuran menggunakan senjata tajam. Sementara di Cirebon, Jawa Barat, 44 anggota geng motor ditangkap polisi beserta sejumlah senjata tajam, miras, dan juga obat terlarang. Video aksi tawuran antara dua gangster di kawasan Makassar, Jakarta Timur viral di media sosial. Kedua kelompok berlarian dan saling serang menggunakan senjata tajam di jembatan tol Intiru. Ironisnya, mereka juga menyiarkan aksi mereka secara langsung di media sosial. Aksi geng motor ini sangat meresahkan warga. Warga berharap polisi meningkatkan patroli untuk mencegah hal serupa terulang kembali. Sementara itu di Cirebon, Jawa Barat, puluhan anggota geng motor yang kerap membuat keonaran dan meresahkan warga ditangkap petugas gabungan TNI Polri. Mereka ditangkap dari sejumlah lokasi seperti di kawasan Pleret, Arjabinangun, dan Cirebon Timur. Saat ditangkap, anggota geng motor ini sedang berpesta miras. Semuanya dalam rangka memberikan kondusivitas Kamtibmas di wilayah Kabupaten Cirebon, utamanya adalah bagaimana menciptakan situasi yang betul-betul kondusif pasca aksi-aksi geng motor yang dilaksanakan oleh beberapa geng motor di wilayah Kabupaten Cirebon. Dalam penangkapan anggota geng motor ini, petugas menyita belasan senjata tajam, minuman keras, dan obat-obatan terlarang. Tim Liputan melaporkan. Dugaan perselingkuhan seorang pilot dan pramugari, salah satu maskapai penerbangan swasta, diselidiki polisi. Kasus berawal dari laporan istri pilot yang menggerebek suaminya bersama seorang pramugari di kamar sebuah hotel di Surabaya, Jawa Timur. Video seorang istri yang menangkap basah suaminya sedang berduaan dengan perempuan lain di salah satu hotel kawasan Surabaya Selatan viral di media sosial. Profesi sang suami adalah pilot dan diketahui selingkuh dengan pramugari pada maskapai penerbangan yang sama di tempat mereka bekerja. Tidak terima diselingkuhi, sang istri kemudian membuat laporan dugaan kasus perzinahan suaminya ke polisi. Tanggal 19 Mei, pas kejadian itu masuk ke kami lakukan penerima laporan itu. Apa laporannya isinya apa ini? Isinya ya itu tadi perzinahan ya, suami daripada korban ini dalam satu kamar bersama dengan wanita lain. Apabila terbukti bersalah, pilot dan pramugari yang diduga berselingkuh itu terancam hukuman pidana 9 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Safei, iNews melaporkan. Beralih ke informasi di mana warga di kawasan Padalarang, Jawa Barat dihebohkan dengan kondisi Sungai Cimeta yang berwarna merah. Warga langsung melapor ke petugas untuk menyelidiki penyebab sungai berubah warna. Inilah aliran Sungai Cimeta yang berada di wilayah Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat. Aliran sungai sejauh 5 km yang menghubungkan sejumlah desa ini airnya berubah warna menjadi merah. Padahal sebelumnya kondisi air jernih. Sungai Cimeta yang berubah warna ini viral di media sosial dan kemudian dilaporkan warga ke aparat terkait. Sejumlah petugas baik dari polisi, TNI, dan Badan Penanggulangan Bencana langsung mengecek keberadaan Sungai Cimeta. Bahkan petugas menyisir beberapa titik sungai. Warga khawatir jika perubahan warna sungai akan berdampak pada lingkungan dan ekosistem air.
Jadi kejadiannya sebelum jam 8, oke. Karena kalau masih jam 7 pagi, tadi saya masih di rumah belum merah, masih normal. Saya tinggal pulang nggak merah. Dicek perkiraan ini dari wilayah Desa Tagokapu, tapi saya belum bisa menyimpulkan. Nanti saya berkoordinasi dengan Babinsa Kamtibmas wilayah Desa Tagokapu dengan Satgas Citarum Harum juga. Meski di sekitar bantaran sungai tidak ada pabrik yang beroperasi, namun diduga penyebab berubahnya air sungai ini berasal dari limbah kimia yang dibuang sengaja oleh oknum tidak bertanggung jawab. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Banjir masih merendam wilayah Pekalongan, Jawa Tengah. Warga kesulitan beraktivitas hingga harus menggunakan perahu. Sementara itu ratusan warga masih bertahan di pengungsian. Lebih dari sepekan, banjir rob di kota Pekalongan belum surut. Ribuan rumah masih terendam banjir. Banyak warga yang kesulitan melakukan aktivitas hingga harus menggunakan perahu karet milik BPBD ataupun perahu kayu yang dirakit sendiri. Saya ikut suami. Ikut suami. Nah, ini mau kemana, Bu? Mau nilai rumah. Mau di rumah. Kenapa? Banjiran? Iya. Berarti ini untuk transportasi pakai ini? Iya. Aktivitas. Tiap hari warga Pak harus ngungsi semua Pak, ada 1 meter lebih lah. Karena itu kan ini mau jenguk rumahnya Pak, jadi lihat rumahnya Pak udah tinggal semua. Pakainya apa ini? Pakai ini, pakai perahu ini Pak. Berarti aktivitas untuk warga pakai perahu sementara ini ya? Sementara pakai ini Pak. Ini dari relawan berarti ya? Dari relawan Pak, di BPJM Pak. Terus gimana Pak? Kesulitan nggak kayak gini? Yo, kalau ini semua kesulitan Pak, tapi terpaksa gimana lah ya. Sementara itu, sekitar 200 warga masih bertahan di pengungsian, menempati masjid, aula kelurahan, atau rumah kerabat yang tidak kebanjiran. Sejumlah pengungsi mengeluh kedinginan dan memerlukan obat-obatan. Warga berharap banjir bisa segera surut. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Hari ketiga perubahan rute KRL, para pengguna stasiun masih banyak yang bingung. Informasi selengkapnya sesaat lagi.